Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29021500125. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS. Berikut akan saya lampirkan materinya. Dengan dosen pengampun Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM, mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang etika bisnis. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar atau market power terhadap harga suatu produk yang homogen. Pembeli atau orang yang melakukan permintaan maupun penjual atau orang yang melakukan penawaran tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Mereka hanya bertindak sebagai pengambil harga, price taker, dan bukan sebagai pembuat harga, price maker. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna, yaitu pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen atau homogenitas produk. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberi kepuasan atau otoritas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Yang kedua, ada production dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna, perfect knowledge. Para pelaku ekonomi atau konsumen dan production memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual, sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, ada output. Sebuah perusahaan relatif kecil disbanding output pasar, atau SMAF, relatif output. Jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil disbanding jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Nah, di sini ada contoh pasar persaingan sempurna. Contoh sederhana dari pasar persaingan sempurna adalah perusahaan beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi, dan lainnya. Sebagaimana diketahui, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak. Pasalnya, beras adalah salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Pasar persaingan yang tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna, atau bentuk pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna yang tidak terpenuhi. Terdapat 3 bentuk model umum di pasar persaingan tidak sempurna, yaitu adanya pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani monos, satu, dan polis. Penjual. Pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran, sehingga tidak ada pihak lain yang menyaingi atau terdapat pure monopoli atau monopoli murni. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Contohnya pasar monopoli seperti perusahaan listrik negara atau PLN, perusahaan kereta api atau Perumka. Ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan oleh barang lain
dan yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis yang barang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Dan yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan ke dalam pasar monopoli, ada yang bersifat legal, yang dibatasi oleh undang-undang, ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. Pengertian dari pasar oligopoli. Istilah oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos poilin, yang berarti yang menjualnya sedikit atau beberapa penjual. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar atau price leader. Contoh pasar oligopoli antara lain pasar bagi perusahaan industri motor, industri baja, industri rokok, industri air mineral. Ada ciri-ciri pasar oligopoli, menghasilkan barang standar atau homogen maupun barang berbeda corak. Barang yang diproduksi pada pasar ini ada kalanya merupakan barang yang standar. Homogen misalnya pada industri penghasilan barang mentah seperti baja dan aluminium, dan industri bahan baku seperti semen dan bahan bangunan. Selain itu, pada pasar oligopoli juga memproduksi barang yang berbeda corak. Barang yang diproduksi adalah barang akhir seperti industri mobil, industri motor, industri rokok, industri pesawat terbang, dan lain-lain. Pada umumnya, perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda. Corak kegiatan promosi secara iklan yang sangat aktif tersebut adalah untuk dua tujuan, yang menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Hanya sedikit perusahaan dalam industri atau few number of firm. Secara teoritas, sulit sekali untuk menetapkan berapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli, namun untuk dasar analis, biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Pengertian pasar monopsoni. Pengertian pasar monopsoni adalah suatu kondisi yang mana suatu perusahaan atau bisnis atau individu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atas suatu produk, barang, atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Pengertian lain dari pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada satu pembeli saja, yang biasanya berupa satu pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal, sehingga mereka menguasai pasar komoditas. Pasar monopsoni adalah salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna, yang mana pasar tersebut belum terorganisir secara baik. Biasanya kondisi pasar monopsoni ini terjadi di beberapa daerah perkebunan dan industri hewan potong ayam, sehingga posisi tawar-menawar dalam harga bagi para petani sangatlah tidak wajar. Artinya ada satu atau sekelompok pengusaha pada pasar ini yang menjadi pengendali pasar tersebut, yang membuat potensi persaingan menjadi iklan tidak sehat. Karena pasar monopsoni hanya mempunyai satu pembeli dan beberapa penjual saja, maka para pedagang pada pasar tersebut hanya bisa bergantung pada satu pembeli tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti kondisi pasar yang kurang memadai, lokasi yang sulit dijangkau, tingginya biaya operasional. Ada ciri-ciri pasar monopsoni. Hanya ada satu pembeli. Harga ditentukan oleh pembeli. Produknya adalah bahan mentah. Pendapatannya yang tidak merata. Sering terjadi perselisihan. Pengertian pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan salah satu bentuk pasar di dalamnya terdapat dua atau juga lebih pembeli.
Umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau juga berperan sebagai pembeli tunggal atas suatu barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Pasar oligopsoni ialah salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu salah satu pasar yang belum terorganisir dengan sangat baik dan sering timbul ketidakadilan di dalam pasar. Ciri-ciri pasar oligopsoni, terdapat beberapa pembeli. Di dalam pasar oligopsoni ini, terdapat beberapa pembeli yang menguasai pasar di mana tugasnya adalah membeli berbagai produk-produk yang dihasilkan oleh para produsen. Umumnya pembeli adalah distributor. Pada pasar ini, sebagian besar para konsumen ialah distributor. Mereka yang membeli suatu produk dapat dihasilkan produsen untuk dijual kembali ke para konsumen akhir. Produknya adalah bahan mentah. Semua produk yang dijual di pasar ini adalah produk mentah atau bahan setengah jadi yang harus diolah agar dapat digunakan. Para pembeli kemudian mengolah bahan mentah tersebut dan menjual ke konsumen akhir. Harga produk cenderung stabil. Di dalam pasar oligopsoni, para produsen dan konsumen saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Sehingga ketika para produsen menaikkan suatu harga, maka konsumen akan berpindah ke para produsen lainnya menawarkan harga lebih mahal. Pengertian bisnis. Ini bahas tentang pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan profit dalam kegiatan bisnis. Setidaknya perlu mengetahui satu titik permulaan dalam manajemen yang efektif adalah menentukan tujuan. Dalam pengelolaan bisnis, manajemen harus mengetahui kemana arah bisnis akan dibawa. Mengetahui lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dibedakan menjadi dua bagian, yakni lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal terdiri atas karya manajemen, pemegang saham, modal dan peralatan fisik, serta informasi. Sementara lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yaitu lingkungan khusus dan umum. Mengetahui lingkungan khusus di mana kegiatan bisnis itu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan keadaan konsumen, termasuk pesaing dan kelompok kepentingan. Mengetahui lingkungan umum meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik, dan hukum, sosial budaya, demografi, serta teknologi dan kondisi global. Konsumen dan dasar pelindungan konsumen. Konsumen secara harfiah memiliki arti orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan sesuatu persediaan atau sejumlah barang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakaian barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Hubungan produsen dan konsumen. Definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK adalah sebagai berikut. Konsumen adalah setiap orang yang menaiki barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagaan listrik. Undang-undang ini oleh Mahkamah Konstitusi telah dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi. Definisi konsumen tenaga listrik yakni setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha ketenaga listrikan untuk digunakan sebagai pemanfaat akhir dan tidak untuk diperdagangkan. Kasus etika konsumen.
Ada contohnya ini kasus Indomie di Taiwan. Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah methyl paradoxic benzoat dan benzoic acid atau asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Dan pada Jumat tanggal 8 bulan 10 2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Di Hong Kong, dua supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie. Etika periklanan. Secara umum, etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Fungsi periklanan sangat penting dalam bisnis sebagai penggerak individu untuk menjadi konsumen. Periklanan secara awal memiliki arti untuk mempengaruhi konsumen agar tertarik membeli atau menggunakan produk tersebut. Dalam hal ini, produk bisa berupa barang atau jasa yang perusahaannya ditawarkan. Jenis-jenis iklan. Di sini ada jenis-jenis iklannya. Yang pertama ada iklan berdasarkan isinya. Iklan berdasarkan isinya dibagi menjadi 3 jenis. Adapun iklan yang terbagi berdasarkan isinya terdiri iklan pengumuman, iklan permintaan, dan iklan layanan masyarakat. Untuk kedua ada iklan berdasarkan media. Iklan berdasarkan media dibagi menjadi 4 jenis. Adapun iklan yang terbagi berdasarkan media yaitu iklan elektronik, internet, televisi, dan radio. Dan yang terakhir ada iklan berdasarkan tujuannya. Iklan berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 2 jenis. Adapun iklan yang terbagi berdasarkan tujuannya terdiri dari iklan komersil dan iklan non-komersil. Di sini ada kasus etika periklanan, manipulasi dengan periklanan. Masalah manipulasi terutama berkaitan dengan segi persuasif dari iklan, tapi tidak terlepas juga dari segi informatifnya. Karena dimanipulasi seseorang mengikuti motivasi yang tidak berasal dari dirinya sendiri, tapi ditanamkan dalam dirinya dari luar. Dikhawatirkan bahwa periklanan seperti propaganda lainnya bisa memanipulasi publik. Tapi sekarang pada umumnya orang tidak begitu takut lagi akan bahaya dimanipulasikan melalui propaganda dan periklanan. Namun demikian tetap benar juga bahwa periklanan berusaha mempengaruhi tingkah laku konsumen. Dan ada contohnya iklan kosmetik selalu berusaha menciptakan suatu suasana romantis yang khas sehingga menggiurkan untuk publik konsumen. Manipulasi melalui iklan atau cara apapun merupakan tindakan yang tidak etis. Tetapi iklan tidak mudah memanipulasi karena tidak mudah membuat korban permainan. Ada dua cara untuk memanipulasi orang dengan periklanan. Yang pertama adanya subliminal advertising. Maksudnya adalah teknik periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang kesadaran. Teknik ini bisa dipakai di bidang visual maupun audio. Teknik subliminal bisa sangat efektif. Contohnya dalam sebuah bioskop di New Jersey yang menyisipkan sebuah pesan subliminal dalam film yang isinya lapar makan popcorn. Dan konon waktu istirahat popcorn jauh lebih laris dari biasa. Kedua ada iklan yang ditujukan kepada anak. Iklan seperti ini pun harus dianggap kurang etis karena anak mudah dimanipulasi dan dipermainkan. Iklan yang ditujukan langsung kepada anak tidak bisa dinilai lain daripada manipulasi saja, dan karena itu harus ditolak sebagai tidak etis. Demikian
untuk presentasi mata kuliah etika bisnis. Jika ada salah dalam kata-kata atau materi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.